Cerita ini saya ambil dari aplikasi Vision Novel yang berjudul 12 tahun pendakian di Gunung Samalas. Dan saya membaca di aplikasi Vision Novel itu dan sekalian saya merekamkan. Yang nonton barangkali yang punya cerita ini, saya minta izin membuat konten di channel saya. Saya minta izin kepada yang membuat cerita ini dan saya minta izin, mohon maaf. Sebelum saya menceritakan cerita ini, dimohon untuk kalian untuk subscribe dulu dan loncengnya aktifkan ya guys ya. Oke, kita langsung mulai saja ceritanya. Let's go. Berangkat mendaki. Di waktu pagi di bulan November, kami bersiap-siap mengemas peralatan mendaki yang kami sewa di tempat rental alat mendaki. Sudah kami rencanakan jauh-jauh hari untuk mendaki gunung yang tinggi mencapai 4070 mdpl. Sebenarnya bukan waktu yang tepat untuk mendaki gunung di bulan November karena sudah memasuki musim hujan. Karena dari bulan lalu kami belum bisa mendaki dikarenakan sibuk megang tugas kuliah. Akhirnya kami cuma bisa mendaki di bulan November karena kemarin kami sudah menyelesaikan megang dan lanjut mengerjakan skripsi. Di sela waktu mengerjakan skripsi, inilah kami mendaki supaya pulang nanti. Kepala terasa lebih rileks. Gunung ini bernama Gunung Semalas yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Gunung ini menyimpan banyak kisah dan misteri yang diceritakan dari warga maupun penduduk di Pulau Lombok secara turun-temurun. Banyak yang bilang bahwa di atas Gunung Semalas terdapat istana jin dengan ratu yang bernama Dewi Anjani, yang digambarkan memiliki badan setengah ular dan setengah manusia. Pada pendakian ini, kami hanya berempat orang saja. Awalnya kami sepakat mendaki sebanyak 7 orang, tetapi 3 orang lainnya tidak jadi ikut karena ada tugas kuliah. Oh ya, namaku Roni. Aku sudah sering mendaki bukit-bukit indah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dan baru kali ini aku akan mendaki gunung berapi. Ayo cepat, nanti keburu hujan, kata temanku yang bernama Daniel. Yang tunggu sebentar. Aku mau beli rokok dulu, kataku sambil berlari menuju warung yang ada di sebelah rumahku. Setelah semua peralatan mendaki kami masukkan ke dalam tas, aku langsung berpamitan kepada kedua orang tuaku. Kami berdua pun mengendarai sepeda motor menuju rumah teman yang ada di desa sebelah. Tidak lama kami pun sampai. Di sana sudah ada teman kami, Iqbal dan Ridho. Akhirnya sampai juga kalian. Cepat sini duduk dulu, kata Ridho yang merupakan kawan kami paling tua dalam pendakian Gunung Semalas ini. Telepon sudah kamu masukkan ke dalam ransel kan Ron? Jangan sampai setelah kita di atas gunung gak ada alat buat kita goreng ikan nanti, hahaha, kata Iqbal sambil tertawa. Sudah siap dong, pancingnya sudah kamu pinjamkan di pamanmu, kataku membalas. Sudah, tapi cuma satu saja ini, kata Iqbal. Tenang, kemarin aku sudah bilang ke kakekku untuk meminjam pancingnya, kata Ridho. Di Gunung Samalas memang ada danau namanya Danau Sagara, anak hasil pembentukan dari letusan gunung berapi terdahulu. Kata orang-orang, di sana banyak sekali ikan. Makanya kami membawa pancing, agar nanti kita bisa memancing ikan sambil menikmati indahnya Gunung Samalas. Tiba-tiba dari arah samping rumah, seorang pria lanjut usia datang dan langsung duduk di teras rumah Ridho.
Ternyata itu adalah kakeknya Ridho. "Ini pancingnya, Dok," ucapnya dengan nada halus dan pelan, sambil meletakkan 2 buah pancing di sampingku. "Kamu jadi pergi mendaki hari ini?" kata kakek Ridho. "Iya, Kek. Ini sekarang kami lagi siap-siap," kata Ridho menjawab. "Memangnya kalian berani mendaki Gunung Samalas di bulan November ini? Kan musim hujan," kata kakek Ridho. Iqbal menjawab, "Berani, Kek. Kami sudah sering mendaki bukit. Dan lagian kami kan anak laki-laki semua, Kek. Kami juga sudah membawa jas hujan buat dipakai nanti bila terjadi hujan." "Oh, ya sudah. Tapi dengarkan kakek baik-baik. Sebelum kalian masuk kawasan gerbang hutan di jalur pendakian, kalian jangan lupa ucapkan salam dan meludah sebanyak 3 kali," kata kakek. "Lah, emang kenapa, Kek?" kataku dengan ekspresi bingung. "Lakukan saja, Nak. Dan jangan lupa kalian bawa 3 biji bawang putih di saku celana kalian masing-masing." Aku pun semakin bingung dengan perkataan kakeknya Ridho. Kami berempat saling memandang dengan kebingungan. "Baik, Kek. Kami akan membawa apa yang kakek suruh," kata Ridho. "Baiklah. Kalau begitu kakek mau ke sawah dulu ya. Mau nyari tuh rumput buat makanan sapi," kata kakek. Oh iya, ingat juga. Jangan pernah kalian berkata kotor selama kalian berada di gunung. Ingatlah tujuan kalian mendaki gunung untuk menikmati keindahan alam." Beliau pun pergi meninggalkan teras rumah Ridho. "Apa sih yang kakekmu maksud?" kata Daniel sambil menatap Ridho. "Padahal kan tinggal jalan saja, tanpa ribet membawa-bawa bawang putih segala. Mungkin kakekmu mengingatkan kita agar membawa bawang putih lebih supaya ketika kita membuat bumbu untuk ikan yang kita pancing, tidak kekurangan kan?" "Hahaha," kata Daniel sambil tertawa terbahak-bahak. "Shut, jangan bilang begitu, Nil. Mungkin kakeknya Ridho bilang begitu karena kan Gunung Semalas terkenal angker. Setahuku juga bawang putih memang penangkal jin atau makhluk gaib," kataku membalas. Sudah, ayo packing, ulang, cek lagi barang-barang yang belum ada. "Yo ya, aku ambil bawang putih dulu ya di dapur," kata Ridho. Tak lama kemudian suara motor dengan knalpot brong terdengar dari kejauhan dan mendekat ke arah rumah Ridho. Ternyata itu Panji, teman sekelasku waktu SMA-nya yang rumahnya satu kampung dengan Ridho. Brum, brum, brum. Dia semakin menggeber motornya. Sit, suara rem motornya terdengar. Ridho keluar dengan membawa bawang putih di tangannya. "Panji, woi, kalian mau kemana nih?" katanya dengan nada tinggi. Kata Ridho, "Kita mau mendaki nih." Panjinya menjawab, "Wah, Roni kamu juga ikut ya?" "Iya nih, refreshing dulu lah. Capek urus skripsi mulu." Kata Panji, "Aku ikut ya. Boleh ya?" "Boleh," dengan nada memohon. Ridho, "Lah, kamu telat. Kita udah mau berangkat nih. Lagian juga kamu belum ada persiapan kan?" Kata Panji, "Emang kalian mau mendaki bukit mana nih, Cok?" Kata Roni, Bukit, bukan bukit, tapi kami mau mendaki Gunung Samalas." Panjinya, "Wih anjay, Gunung Samalas, aku ikut ya. Aku ambil barang-barang. Aku ya, kakek aku punya alat mendaki. Nanti aku minjem sama dia." Ridho, "Gimana ya? Dia boleh ikut enggak, bro?" sambil menatap ke arah kami. Daniel, "Boleh aja, asal kamu bawa rokok yang banyak." Iqbal bilang,
Pikiran kamu rokok mulu, Nil. Roni bilang, kalau aku sih nggak apa-apa kamu ikut, tapi kamu nggak boleh toksik di sana, nanti kamu jaga kelakuannya, jangan kayak dulu pas kamu masih SMA. Temanku Panji ini bisa dibilang orangnya lumayan nakal. Dulu di sekolah dia sering banget dipanggil kepala sekolah karena kenakalannya. Sampai sekarang juga kata orang-orang dia masih nakal dan sering mabok-mabokan. Kata Panji, oke lah Cok, aku ambil barang aku dulu ya. Tunggu ya, awas aja kalau kalian ninggalin aku. Ridho menjawab, cepetan tapi ya, kita soalnya udah mau jalan nih. Panji, iya cepet kok, kamu gak usah khawatir Ridho. Panji langsung menghidupkan motor dan pulang ngambil barang-barangnya. Ridho, nih bawang putihnya, kalian masukin saku ya, masing-masing 3 biji, sambil menyodorkan bawang putih kepada kami. Setelah kami packing ulang dan merasa semuanya sudah lengkap, kami tinggal menunggu Panji. Tak terasa 30 menit pun berlalu. Terdengar suara motor Panji dari kejauhan. Sit, suara rem motor Panji. Panji, ayolah, gaskeun, lambat-lambat kalian ya. Kata Daniel, kamu yang lambat, sudah lama kami tungguin kamu. Kata Daniel dengan muka kesal. Iqbal, ayo kawan, kita berangkat. Ridho, nih Panji, kamu masukin dulu bawang putih ini di saku celana kamu, kata Ridho sambil menyodorkan 3 biji bawang putih di tangannya. Panji, buat apaan tuh bawang putih? Ridhonya, ini buat penangkal jin mungkin, ini itu kami disuruh sama kakekku tadi. Panji, hahaha, bawang putih buat nakutin jin. Zaman sekarang masih aja percaya hal begituan. Mending bawang putihnya nanti buat jadi bumbu masakan kita nanti Cok, katanya sambil tertawa keras. Aku sudah masukin saja ke saku celanamu, jangan banyak komen. Panji, ya udah sini bawangnya, katanya sambil mengambil bawangnya dengan nada kesal. Kami langsung mengendong ransel di pundak dan mengendarai motor menuju ke Taman Nasional Gunung Samalas. Selama perjalanan, perasaanku memang sudah tidak enak. Rasanya seperti akan meninggalkan rumah selamanya. Padahal cuma mau mendaki selama 5 hari saja. Kenapa perasaanku seperti akan meninggalkan rumah selamanya ya? Tumben-tumbenan aku kayak gini. Padahal di pendakian yang lalu, perasaanku tidak pernah seperti ini, kataku dalam hati. Setelah mengendarai motor selama 1,5 jam, kamu pun tiba di area parkir Taman Nasional Gunung Samalas. Kami langsung memarkirkan motor masing-masing, kemudian menuju ke gerbang balai Taman Nasional. Tapi anehnya di parkiran ini sangat sepi. Hanya motor kami saja yang terparkir dan tidak terlihat orang yang menjaga parkir. Suasananya begitu sunyi dengan langit yang tidak begitu cerah. Di pos penjagaan terlihat ada 1 orang penjaga laki-laki. Dia langsung berbicara kepada kami. Kata penjaga, kalian mau mendaki ya? Roni menjawab, iya bang, kata Roni. Penjaganya bilang, kalian yakin mau mendaki di musim hujan ini? Cuma kalian saja loh yang mendaki. Lihat saja, parkirannya kosong. Tidak ada seorang pun yang mendaki sekarang. Panji, ayolah, yakinlah. Kami ini laki-laki bang. Kami tidak akan pulang karena cuma turun hujan. Penjaga, ya sudah. Tapi kalian hati-hati ya. Kalau ada yang sakit salah satu di antara kalian, langsung turun saja ya. Di sana juga rawan longsor sekarang. Kalian jangan melewati rute pendakian yang tidak ada tanda penunjuk jalannya ya. Kata Ridho, iya bang.
Kami akan selalu berhati-hati dan mendengarkan apa yang abang bilang. Panji, alah, abang jangan khawatir gitulah. Slow aja lah bang. Penjaga, oke sudah. Ini karcisnya, ini plastik sampahnya. Nanti kalau kalian sudah turun, kalian wajib membawa kembali sampah bekas makanan kalian ya. Kemudian kalian tulis nama kalian di buku ini. Kemudian tanda tangannya sambil menyodorkan 2 buah kantong plastik sampah besar dan sebuah buku jurnal. Setelah melakukan registrasi, kami langsung menggendong ransel masing-masing di pundak. Aku melihat jam tanganku sudah pukul 10.13 detik. Dan itu menjadi waktu start pendakian kami di Gunung Samalas.